dari peran yang dimainkan oleh Satkorlak dulu? Ya, yang kita harapkan begitu. Kenapa semua perubahan ini terjadi? Kita melihat dari permasalahan dan persoalan-persoalan sebelumnya dalam penanganan bencana. Di mana di era sebelum adanya Undang-Undang Nomor 24 ini mungkin penanganan bencana tadi masih dilakukan oleh Satkorlak, di mana permasalahannya juga banyak terjadi kelemahan koordinasi, kemudian terlambatnya bantuan saat terjadi bencana, ya, karena birokrasi dan segala macam, malah ada di satu tempat yang korbannya duluan mati baru bantuan sampai. Nah, sangat ironis sekali ya. Jadi banyak persoalan-persoalan dalam penanggulangan bencana. Saya sebenarnya juga tidak suka pakai kata penanggulangan karena konotasinya bencana ini hanya saat terjadi bencana ditanggulangi. Jadi apa kata yang tepat nih Pak Mungkin Ferry? pengelolaan bencana karena dia mencakup keseluruhan. Karena kita sudah paradigmanya sudah kita rubah menjadi paradigma pencegahan, bukan paradigma penyelamatan lagi. Yeah. Nah, seperti yang tadi Pak Rusli sampaikan, itu juga akan mungkin jadi catatan bagi para pemangku kepentingan, baik itu pemerintah, baik kami, dalam persoalan-persoalan pasca terjadinya bencana. Memang setelah terjadinya bencana itu akan timbul persoalan-persoalan, apakah itu konflik atau ketidakadilan, ya segala macam. Itulah yang ke depan harus bisa dirumuskan, disusun pedomannya bagaimana kita melakukan penanganan bencana pasca terjadinya bencana. Apalagi ini kan BPBA masih baru, jadi masih sangat berpeluang untuk menyusun master plan yang betul-betul memang bisa mengcover keinginan daripada seluruh masyarakat ya. Oke, Pak Aziz, ini tadi menarik, saya menangkap informasi bahwa ada sebuah perbedaan antara masyarakat Aceh dan masyarakat Jawa, misalnya dalam merespon sebuah keadaan bencana. Nah, dari yang Anda lihat di Aceh sendiri sebenarnya behavior atau pola masyarakat dalam merespon bencana itu seperti apa? Sehingga mau tak mau di sub ini harus turun tangan begitu. Saya pikir di karakternya, tingkat kepedulian masyarakat itu sendiri. Yeah. Jadi mungkin di Jawa setiap saat orang secara sukarela peduli akan informasi-informasi tentang kebencanaannya. Misalnya Pak Aziz, apa yang Anda bisa ceritakan? Misalnya di Jawa, apa sih yang begitu berbeda dengan masyarakat kita? Dalam hal apa? Kalau kita kan lebih banyak dia turun dari atas melakukan informasi-informasi, sosialisasi. Sedangkan di sana secara perorangan atau dari unsur-unsur masyarakat itu sendiri berkeinginan memberikan informasi-informasi kepada masyarakat secara sukarela. Yeah. Jadi pemerintah tinggal hanya mendorong sehingga terjadilah kelompok-kelompok dalam masyarakat untuk melakukan aktivitas-aktivitas dalam rangka pengurangan risiko bencana. Yeah. Mungkin kita dari awal tentang adanya turun-temurun, misalnya kan penanaman anti petir itu. Kalau bahasa Aceh apa namanya? Kupula canggih. Pokoknya anti gelantur lah kalau bahasa Aceh. Itu dari nenek moyang kita sudah ada di apa? Tinggal sekarang kita potong. Sedangkan di Jawa sekarang dibudayakan anti petir. Atau di Semelu berapa lu ada istilah semong misalnya. Mungkin. Ya, cuma barangkali hanya daerah tertentu yang begitu masih terpelihara dengan sistem begitu. Ada yang memang kita punya diambil orang kan. Kita sudah
memusnahkan seperti bak murung misalnya. Itu kan anti petir. Jadi sekarang kita tidak menanam lagi. Orang sudah dibudidayakan di daerah-daerah lain. Jadi ada hal-hal yang memang masyarakat memang tumbuh secara mungkin hal-hal itu yang perlu kita bawa kemari. Dan seperti yang tadi Bu Lis katakan, ada di dinas-dinas tentang PRB pengurangan bencana ini, tinggal kita sekarang koordinasi lintas sektor, di mana yang telah dilakukan pengurangan risiko bencana, jangan nanti dari pihak lain juga serbu ke situ, karena memudahkan Medan mungkin di daerah timur. Sehingga kekurangan informasi di daerah barat. Jadi inilah penyimbang-penyimbang ini yang perlu kita lakukan sinkronisasi. Jadi ada distribusi yang merata. Pemerataan informasi itu perlu dilakukan. Ya, intinya Pak Aziz bahwa selama ini sebenarnya kita punya, kalau bicara pola masyarakat, punya dasar-dasar pengetahuan masa lalu bagaimana sebenarnya mengantisipasi bencana-bencana yang datang ya. Cuma hanya saja istilah-istilah ini tidak lagi hidup di masyarakat. Tentu kita berharap masyarakat bisa back kepada istilah-istilah seperti ini ya. Itulah, saya kira perlu ada suatu lembaga ya dalam hal untuk menghimpun semua yang sudah ada dalam masyarakat. Jadi harus bangkit dan ditumbuh kembangkan dalam lembaga-lembaga adat itu sendiri. Jadi faktor-faktor yang mendukung untuk itu, sehingga kebencanaan yang diakibatkan oleh alam atau lain bisa dikurangi akibatnya. Saya kira itu. Ya, saya kira luar biasa. Tentu kita berharap masyarakat bisa kembali kepada apa yang seharusnya diperankan. Sebelum ke Ibu Nurmalis, pemirsa, kita ikuti dulu beberapa informasi berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan dialog interaktif yang tentu membahas bagaimana peran Badan Penanggulangan Bencana Aceh dalam melakukan penanggulangan yang terjadi di Aceh pada khususnya, dan tentu di Indonesia pada umumnya. Kita berharap ada peran yang lebih aktif nantinya. Dan silakan bagi Anda yang ingin berpartisipasi di 0651417773 atau di 45868. Saya ke Ibu Nurmalis. Ibu Nurmalis, kira-kira nanti masyarakat ini seperti apa bisa mengakses informasi masalah kebencanaan di BPBA ini? Ya, kita sedang mempersiapkan satu perangkat elektronik. Kita membangun lewat situs, lewat website DIBA. Kalau di Indonesia, BNPB mereka punya DIBI, Data Informasi Bencana Indonesia. Tapi karena kita di Aceh, sesuai dengan kekhususan dari Aceh, jadi kita dari DIBI menjadi DIBA, Data Informasi Bencana Aceh. Nah, kita sudah bisa mengakses lewat
DIBA, Prof Go ID. Di situ, namun sampai hari ini kita belum sedang mempersiapkan ke arah itu, tapi belum ada sudah yang terpasang, sedang mempersiapkan perlengkapan dan peralatan dan sumber dayanya. Kita sebentar Bu Nurmalis, kita akan lanjutkan, kita terima penelpon dulu. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dengan Bapak siapa ini? Dengan bapaknya Tata di Lambaru. Bapak siapa, sorry? Tata. Ya, Tata, silakan. Sudah sampai kemana nih penanggulangan bencana di Aceh? Itu aja Pak? Hah? Itu aja? Iya itu. Enggak, yang sudah sampai kemana penanggulangan? Enggak, sampai sekarang belum tuntas-tuntas gitu. Udah itu aja. Oke, terima kasih pada pertanyaan sangat singkat, jelas dan kritis. Saya ke Ibu Nurmalis lagi, tadi sempat terpotong. Saya kira juga menyangkut pertanyaan Pak Tata ya. Jadi masyarakat ini mengakses melalui DIBA pertama. DIBA, tapi ini belum bisa diakses sekarang. Tapi kita sedang mempersiapkan perangkat yang nanti itu bisa diakses lewat data elektronik itu. Jadi semua orang akan lebih mudah kalau mau ada informasi tentang kebencanaan. Tentu ini butuh waktu karena ini Badan Penanggulangan Bencana kan baru terbentuk. Kira-kira berapa waktunya ini? Yang sedikit logis barangkali. Barangkali tidak sampai di akhir tahun ini kita sudah bisa. Masyarakat sudah bisa mengakses informasi itu. Oke, ini kalau Ibu sampaikan ini mungkin hanya orang-orang yang sering ke internet. Bagaimana dengan masyarakat yang tidak menggunakan fasilitas telekomunikasi ini? Iya. Hari ini mungkin salah satu cara juga untuk menyampaikan informasi kebencanaan. Hanya saja ini khusus melalui media televisi, tapi nanti akan ada juga melalui media cetak dan leaflet atau baliho yang akan dipasang atau yang akan menginformasikan kebencanaan di Aceh. Oke, kita ke Pak Asmadi ini yang paling otoritas menjawab beberapa pertanyaan penanya kita. Ada Pak Rusli, ada juga Pak Tata ini. Silakan Pak Asmadi. Mengenai pertanyaan dari Pak Rusli tadi, beliau menyampaikan ada beban psikologis bagi masyarakat yang terkena dampak bencana. Iya. Kemudian juga beliau mengangkat siapa yang kira-kira mempunyai otorita. Karena selama ini beliau menilai bahwa badan yang melaksanakan penanggulangan bencana seperti nggak tegas ya. Nggak tegas ya. Yang lalu kita nggak tahu, tapi ke depan Pak Rusli perlu diketahui bahwa yang badan atau BPBA ini adalah merupakan suatu badan yang mempunyai otoritas untuk melakukan berbagai persoalan terkait dengan bencana. Apakah masalah waktu masa panik, setelah panik, rehabilitasi, badan ini merupakan badan yang paling bertanggung jawab untuk melakukan berbagai hal terkait dengan bencana. Kemudian dari Pak Tata tadi, kapan selesai? Bukan, ini sejauh mana sudah? Bukan, Pak Tata itu ada menanyakan kapan selesainya masalah. Ya. Ya, saya jawab ini dulu. Ya, silakan boleh. Saya baru tahu kemarin dari Ibu Nurmalis bahwa di Aceh ini, kenapa saya katakan, kalau saya tanya Ibu Nurmalis, kenapa Aceh dikatakan daerah rawan bencana? Terus beliau katakan bahwa tiap hari di Aceh terjadi 2 kali peristiwa bencana. Lebih kurang tiap hari. Artinya perlu diketahui oleh masyarakat bahwa setelah tsunami kemarin di Aceh terus menerus terjadi bencana. Karena bencana itu banyak macam ya. Yang banjir, kebakaran, seperti kemarin tanggal 6 yang lalu ya terjadi kebakaran ya, toko di Aceh Tengah. Kemudian di daerah Pekanbadak kemarin akibat ada angin yang kencang, terhempasnya atap masjid di Pekanbadak dan rumah penduduk. Artinya kalau ditanya kapan tuntasnya program penanggulangan bencana, sejauh memang bencana itu ada, itu tidak akan tuntas ya. Cuma barangkali apa yang bisa dilakukan oleh BPBA adalah meminimalisir atau melakukan seperti ada program rehab rekon ketika misalnya bencana menimpa mereka. Sebelum dijawab Pak Asmadi, kita terima telepon dulu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Pak Rusli lagi ya? Iya Pak. Begini Pak, saya punya suatu kesimpulan terhadap dialog ini Pak.
kita kan selaku warga negara punya hak dan kewajiban. Jadi kalau misalnya terjadinya bencana, itu perlu ditempuh antara lain. Yang pertama, apakah dia punya ataupun tidak punya hak, ataupun dia punya kewajiban ataupun tidak kewajiban. Yang pertama, teguran lisan. Yang kedua, teguran tertulis. Yang ketiga, terus pemanggilan. Udah itu ada peringatan ataupun penyitaan, penyanderaan, dan terus ke pengadilan. Jadi kalau ada tindakan-tindakan administratif, tindakan-tindakan administratif yang saya maksudkan ini ada suatu tindakan-tindakan terhadap kegiatan hukum. Misalnya penyanderaan, penyitaan sampai dia masuk sel. Nah, maksudnya ada suatu secara secara misalnya dari teguran lisan sampai ke bawah sampai ke penangkapan. Maksudnya ada suatu jenjang-jenjangnya lah. Penyitaan, penyanderaan seperti pajak itu. Iya. Jadi seperti ada tindakan-tindakan administratif lah. Maksudnya ini Pak Rusli kepada orang-orang yang berpotensi misalnya, ya sayang sekali terputus. Jadi Pak Asmadi silakan lanjutkan sedikit lagi, singkat barangkali. Saya melanjutkan pertanyaan Pak Tata itu tadi. Iya boleh ya. Nanti kita balik ke Pak Rusli lagi. Pak Tata ya dapat kami sampaikan bahwa yang namanya, saya ulang kembali bahwa yang namanya bencana, peristiwa bencana itu selalu ada. Cuma yang kita harapkan ke depan masyarakat harus tahu secara dini bagaimana jika ada bencana ya tidak terlalu banyak memakan korban baik jiwa maupun harta material atau harta benda. Umpamanya kemarin ya, seandainya mungkin ada lembaga bertanggung jawab atau masyarakat tahu, pada saat rumah mereka dibuat, di situ memang sudah tahu daerah yang namanya kan daerah angin kencang, daerah ulai kencang. Nah barangkali kalau masyarakat tahu bahwa di sini daerah kencang, kemudian pada saat rumah dibuat ikatannya kuat, mungkin tidak akan terjadi. Yang paling bahaya sekali barangkali bukan untunglah tengah malam, tidak ada orang lalu lalang. Tapi coba kalau terjadi pada siang harinya, barangkali seng-seng yang berserakan berterbangannya itu jatuh di jalan, itu akan begitu juga atap masjid kalau kuat ikat mungkin nggak apa-apa. Ya. Artinya menyangkut pengetahuan masyarakat terkait dengan persoalan memahami bencana, apa juga faktor-faktor yang menyebabkan itu ya. Baik, sebelum dilanjutkan kita menerima penelpon lagi. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa ini? Saya Nazar. Pak Nazar di mana? Di Lambu, Bapak. Iya, silakan. Beberapa hari lalu itu saya membaca di Serambi ya bahwa daerah di Aceh itu tepatnya di sekitar Selawah itu dikatakan daerah patahan semangka. Dan bagi saya itu tidak begitu jelas. Mungkin bisa dijelaskan itu apa maksudnya dan apa yang harus dilakukan masyarakat untuk di daerah patahan semangka tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Nazar. Saya sebelum nanti dijawab oleh Pak Asmadi atau Ibu Normalis, saya ke Pak Ferry lagi. Pak Ferry, mungkin ini beberapa pertanyaan masyarakat menandakan bahwa nampaknya BPBA itu masih menghadapi beberapa tantangan ke depan untuk terus dilakukan dan diperbaiki. Nah, dalam kacamata daripada masyarakat penanggulangan bencana Indonesia di Aceh, jadi kira-kira tantangan yang real seperti apa yang bakal dihadapi oleh BPBA ke depan? Ya, sebagai sebuah badan atau institusi yang baru di dalam struktur pemerintahan yang mana mempunyai fungsi koordinasi, itu mungkin kata koordinasi itu gampang diucap, biasanya sangat sulit untuk dilaksanakan. Nah, di sini peran daripada BPBA untuk mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan pra bencana sebelum terjadinya bencana, yaitu meliputi perencanaan penanggulangan bencana, pengurangan risiko bencana, pencegahan, dan lain-lain segala macam, itu juga dikoordinasikan dengan SKPA atau instansi lain di pemerintahan
untuk memadukan program-program pembangunan daripada SKPA tersebut dalam mengarus utamakan penanggulangan bencana atau pengurangan risiko bencana. Nah, Pak Ferry yakin nggak dengan otoritas yang dimiliki oleh BPBA, nanti BPBA benar-benar bisa melakukan komunikasi yang efektif atau katakanlah dalam tanda kutip instruksi ke beberapa SKPA misalnya? Anda yakin dengan ya, harus yang yakin. BPBA juga saat ini didukung oleh teman-teman lain. Memang di Aceh itu ada dalam proses untuk menyelenggarakan penanggulangan bencana, ada satu lembaga yang formal, BPBA, dan ada lembaga non formal. Itu ada Forum Pengurangan Risiko Bencana. Nah, atau disebut platform kalau di tingkat nasional, yang mana di Aceh itu sedang dalam proses untuk pembentukannya, di mana kita akan mendukung dan mensupport BPBA di mana ada kelemahan-kelemahan yang terjadi seperti fungsi koordinasinya, mungkin itu akan kita masuki juga di situ. Ya, memang artinya yang penting dulu dari kita adalah rasa optimis bahwa BPBA tetap akan bisa menjalankan fungsi-fungsi dan tugas-tugas yang telah diberikan. Oke, Pak Aziz, ini tadi saya masih tertarik dengan fenomena masyarakat yang masih belum begitu responsif terhadap bencana-bencana yang terjadi kita. Nah, ini juga akan menjadi tantangan nanti kepada Dishub Komintel untuk melakukan gerakan-gerakannya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah seperti apa strategi yang saat ini disiapkan oleh Dishub Komintel untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat dengan kondisi masyarakat seperti yang kita gambarkan barusan. Terima kasih. Saya pikir gini, kita kan lebih banyak bergerak di bidang memfasilitasi. Jadi mungkin program-program yang selama ini sebagai tambahan dari UNDP karena melekat dengan tupoksi, kami tetap melakukan penyebaran diseminasi informasi menurut saluran yang efektif. Jadi artinya kalau memang dia diperlukan